Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad, yang telah memuliakan kita dengan syariat Allah dan Rasulnya, yang telah memberikan kita anugerah kesehatan sehingga pada malam hari ini kita menghadiri iftitah pembukaan Jalsatul Itsnain, yang mudah-mudahan majelis ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkan secara istiqamah sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Melanjutkan apa yang telah kita baca di bulan yang lalu. Di dalam bab ini beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih, bahwa penting bagi kita umat manusia untuk bekerja. Namun di dalam pekerjaan itu, di dalam sosial rumah tangga maupun sosial masyarakat, kita hendaknya bersikap warok. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairu dinukum al-wara', bahwa paling baiknya untuk agama kalian hendaknya bersikap warok. Apa itu warok? Ibarat kita tidak geragas, tidak gegabah, tidak asal-asalan. Dalam sosial di masyarakat, mencari rezeki maupun bersikap hendaknya tidak gegabah, ojo gerasa gerusu. Namun warok di sini yang dimaksud yaitu hendaknya menjaga diri dari sesuatu yang sifatnya makruh, apalagi syubhat, atau lebih lagi haram. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, Ya Aba Hurairah, Ya Aba Hurairah. Ini sahabat Nabi yang mereka tinggalnya di emperan masjid. Aba Hurairah, bapaknya kucing. Saking banyaknya kucing saking banyaknya kucing disebut sebagai bapaknya kucing. Jadi Abu Hurairah itu sampai punya lengan panjang bajunya, itu di dalam bajunya itu penuh dengan kucing. Kemana-mana bawa kucing, dibawakan kucingnya. Jadi kalau mau nyoba Abu Hurairah zaman now silahkan ya. Dawokno bajumu dindi bawa kucing, saking cintanya kepada kucing. Kenapa Abu Hurairah cinta kepada kucing? Karena Nabi Muhammad cinta kepada kucing. Yang melandasi Abu Hurairah itu cinta kepada kucing karena Nabi Muhammad selaku orang yang paling dia fans ikut. Jadi kalau udah jatuh cinta, orang kalau sudah sayang, udah seneng, apapun yang dilakukan idolanya kita ikut. Nabi Muhammad pakai jubah, kita pakai jubah. Nabi Muhammad pakai surban, kita pakai surban. Nabi Muhammad jalannya bagaimana, kita ikut. Kalau ngomong bagaimana, gerak-geriknya bagaimana, kita ikut. Karena idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau baginda Nabi Muhammad mengatakan, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari
duit yang halal ini adalah satu bentuk kewajiban. Namun jangan sampai kewajiban itu meninggalkan sesuatu yang lebih wajib, yaitu sholat. Kalau kita ingin berkah, mencari rezeki, dahulukan yang paling prioritas, yang paling penting. Sebagaimana kalau orang yang ingin mengejar kesuksesan dunia, orang kalau mau sukses dunianya, dia bisa memprioritaskan mana yang paling penting. Sekarang ini adalah pintu. Jadi orang itu belinya pintu. Yang paling penting di rumah saya sekarang itu kulkas. Belinya kulkas. Jangan orang di rumahnya nggak ada kulkas, nggak ada pintu, saking senengnya sama PS, beli TV sama beli PS, rumahnya nggak ada kulkasnya, rumahnya nggak ada pintunya, kemalingan sampean. Dimaling. Apa sebab? Tidak bisa memprioritaskan yang wajib. Anda kalau bisa mewajibkan yang paling utama yaitu sholat, segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah. Dan penting kita pahami bersama bahwa Allah tidak pernah mempersulit hambanya untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tentukan. Allah telah mewajibkan kita untuk bekerja, maka Allah akan mempermudah perintahnya. Mana mungkin zat yang paling maha dermawan, yang paling maha segala-galanya mempersulit perintah? Tidak mungkin. Anda kalau kesulitan mencari pekerjaan, sulit mencari rezeki, kesusahan mencari rezeki, Anda berarti tidak yakin kalau Tuhan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban yang telah Allah tentukan yaitu bekerja, maka Allah tidak akan mempersulit hambanya untuk melaksanakan perintahnya. Adapun kalau kita kesulitan mencari rezeki, kuncinya ada di majelis ta'lim. Innallah tukaffil birizqih litolabatul ilm. Sesungguhnya Allah akan mengcover, tukaffil, jadi akan menanggung seseorang yang menuntut ilmu, rezekinya pasti melimpah ruah. Kalau kita kesulitan ekonomi, sulit mencari pekerjaan, cobalah untuk hadir majelis taklim secara istiqamah, insya Allah rezeki kita akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolabul halal faridotun ba'da faridoh. Mencari pekerjaan yang halal ini merupakan kewajiban setelah Allah tentukan segala sesuatu yang wajib. Sholat, puasa, wajib. Maka kalian harus untuk melaksanakan sholat dan mewajibkan diri kita semua untuk melaksanakan sholat, dan baru kita melaksanakan pekerjaan. Jadi jangan sampai pekerjaan kita karena saking sibuknya meninggalkan sholat, nggak akan berkah. Kalaupun banyak nggak akan berkah. Kalau sudah nggak berkah ada musibah. Kalau sudah ada musibah tentu kita akan bersusah payah, sedih, sumpah. Rezeki kalau sudah banyak melimpah nggak barokah, yang ada kesedihan. Beberapa saat yang lalu ada rumah mewah, isinya kendaraan mewah, aksesorisnya mewah semua. Akhirnya memancing penjahat, perampok masuk ke dalam rumah tersebut. Akhirnya dia satu keluarga dibantai. Kalau seandainya rumahnya biasa-biasa, kerjaannya juga biasa-biasa, mobilnya biasa-biasa, dia nggak akan terkena musibah, nggak akan terkena bala. Namun kalau rezekinya melimpah, mobilnya mewah, dia lupa tidak menutup pagar rumah, dimasuki perampok, dia disekap, istrinya disekap, anak-anaknya semua disekap di satu kamar, mati semua, dirampok. Faliyadzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Makanya minta kepada Allah itu jangan cuma kita meminta banyaknya rezeki, tapi minta kepada Allah agar barokah kebahagiaan ditambah.
Ojo njaluk duit tok ndonga. Ya Allah Gusti limpahkan rezekiku ya Allah, kepengin motor anyar. Ya Allah, kepengin sepeda motor anyar. Terus njaluk donya tok. Anda lupa meminta barokah, minta keselamatan, kesehatan. Akhirnya delon wong sugih-sugih. Untuk rumah sakit dinterno nggawa montore mobil baru. Pantatnya udunen, silite udunen. Numpak motor enak lho, gak iso. Udunen. Kaluan awakmu mbak aku numpak mikrolet itu tapi guyang-guyu enak mak mikrolet numpak L300 gondelan saya iso seneng saya iso guyon mas sepeda motor masih busine kate mati ya saya enak wae ya karena apa? Minta sama Allah rezekinya barokah melimpah seneng orang udah seneng masih ya kekurangan apapun ya dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru. Ini manusia ini banyak yang keliru karena keluar daripada tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadisnya juga menyampaikan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yakbalu ila thayyibah. Tidak diterima oleh Allah kecuali sesuatu yang baik. Anda kalau tidak baik dalam berbicara, tidak baik dalam bersikap, tidak baik dalam berpakaian, maksudnya pakaian yang baik itu bukan pakaian yang mahal, tapi pakaian yang rapi, yang tidak najis, dan pakaian yang tertutup. Terus kalau kita berpakaian, pakaian sing genah, terutama menyelaraskan warna. Pakaian ngisore ijo, dhuwure urin, koyo lapis. Gak cocok. Jadi pakaian ku sing nyenengno. Lek ngisore ireng, dhuwure putih atau atasnya warnanya yang netral. Jadi bisa. Celone biru. Biru. Birune biru koyo udah birunya roti. Wiru. Oh, permen celana nih biru permen dhuwure ungu atau atasnya warnanya merah kayak mobil Ferrari didelok iki kayak mut-mutan apa ngerti kok gelali gak antes. Jadi orang itu berpenampilan itu menunjukkan karakter dirinya. Paras kalian, cara berpakaian kalian itu menunjukkan diri Anda sendiri. Mangkene jare wong Jawa iku aji niraga saka busana. Mangkene kepengin diregani wong, pakaian itu jangan sampai seadanya. Jangan sekali-kali kita itu berpenampilan seperti orang miskin. Makanya dalam satu peristiwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat yang badannya itu as'as aghbar, compang-camping, gak rapi, kusut semua bajunya. Kata Rasulullah, lakal mal, Anda punya duit enggak? Kata sahabatnya, punya, saya punya duit, punya harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau termasuk orang yang tidak Allah ridhoi. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Karena engkau tidak menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, punya gaji, dapat rezeki, pemeneh wengi oleh THR, poso-poso ya oleh THR, tuku baju sing apik, berpenampilan, ojo rembes ae. Jadi wong Islam kok ojo rembes. Umat Kanjeng Nabi kok oleh rembes. Karena Rasulullah sendiri itu menunjukkan jati diri seperti orang kaya. Menunjukkan kalau kita itu dinafkahi oleh Allah, menunjukkan kalau kita itu diberikan rezeki oleh Allah. Jadi ana wong sugih, bajune welek, bolong kabeh bekas rokok, meneng. Anda termasuk orang yang dikutuk oleh Allah, orang yang telah mendustakan Allah Anda.
mendustakan nikmat yang telah Allah berikan. Kalau pengen rezeki kita banyak, ojo maca kiri. Jangan kita berpenampilan seperti orang miskin. Semakin kita berpenampilan seperti orang miskin, semakin rezeki kita akan mampet. Buktikan, mulai teko kene baju sing apik, toto. Nah, duwe omah, rezeki ya dicet, benakno. Tampakkan kalau kita itu diberikan rezeki oleh Allah. Jangan takut. Aku kok oleh duwe omah apik ku dikira korupsi. Lek sampean korupsi wis gak usah nek ngono, sampean sudah dihinakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Gua aku dikira nyolong, sampean wis bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih rezeki, tampakkan rezeki, tetapi tidak berlebihan dan tapi tidak melupakan kanan kiri kita ada orang-orang yang miskin. Anda tunjukkan kalau Anda diberikan rezeki oleh Allah, tunjukkan. Allah akan menambahkan rezeki seseorang yang menunjukkan kalau dia diberikan rezeki oleh Allah. Contohnya aja, lek panjenengan diparingi baju kalih wong sing sugih misalnya, kasih baju, kasih sarung, gak tau digawe, sarungnya sing elek iku tok. Perasaane apa? Iki apa didol apa piye sarung kuwi, apa digadekno iki. Tapi lek sampean gawe, umune digawe sowan, terima kasih Pak, sampean kasih sarung saya pakai sekarang. Dikai maneh sampean. Oh iya, manfaat iki. Oh iya, kei. Tapi yo tetep ae. Dikira rezeki mbek Allah penghasilan 1 bulan 5 juta. Mangane sego uyah. Bongko sampean sesuai kok. Akhirnya gak ono gizine, duit tabung terus. Gak ono gizine, akhirnya mlebu rumah sakit diinfus entek gitu kok obat. Makanya rezeki duit itu. Duit duduk golongannya aku mbek awakmu duduk ya. Duit itu kayak tandon. Nah, duit itu kayak air yang ada di dalam tandon. Kalau air itu tidak segera disalurkan, banger, ngerti banger gak? Basi, mambu. Nah, duit wong sugih-sugih ku ya ngono. Duit diempet ae. Delikno ngisole bantal, pangan rayap kok ya. Banger duit. Udah banger maknanya apa? Maknanya Anda akan terkena penyakit, kena azab. Faliyadzubillah min dzalik. Enggak berkah. Wa innallaha amrul mu'minin bima amara bihi mursalin. Faqala ta'ala, Allah telah memerintahkan dengan perintah kepada setiap orang yang beriman, dan perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang sebelum kita, yaitu para nabi dan rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhar rasul, duhai para rasul-rasulku, kulu minat thayyibati wa'lamu salihan inni bima ta'maluna alimun. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang halal dan kerjakan amalan yang soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengetahui segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Cari makanan itu yang enak, yang lezat, yang halal. Banyak makan lezat yang halal itu. Apa contohnya? Kambing, ayam, banyak, ikan. Saya pernah ceramah ini sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Tidak lama kemudian saya di DM di Instagram. Bib, saya simak ceramahnya. Sekarang saya mau tanya, makanan yang halal itu kambing, ayam, ikan. Kalau kodok gimana, Bib? Lo gobloknya gitu. Lo makanan segini banyaknya, iki sing takok iki waras apa gak? Lo makanan segini banyaknya, tanya kodok halal apa enggak gitu. Hukumnya cicak itu bagaimana? Ono maneh walang. Gini ya, kita ini ingin jadi macan atau mau jadi kucing atau mau jadi tikus? Kepengen jadi ndi sampean? Mau jadi macan, mau jadi kucing, atau mau jadi tikus, atau mau jadi kecoa? Milih ndi?
pengen dadi macan. Macan itu makanannya dijaga. Gak asal badok ae, paham kan? Duduk kabeh dilek ae. Macan sampean kayak walang, gak mangan sampai mati gak apa-apa, macan. Macan itu pilih dagingnya seger, bukan daging yang busuk. Milih macan itu. Makanya kalau kita ingin jadi macan, maknanya kita ingin punya harga diri yang tinggi, punya strata sosial yang tinggi, jadi wong sing terhormat. Jadi macan maknanya jagalah segala sesuatu yang masuk ke dalam perut ini. Ojo ngragas. Ketok apa pangan. Apa iki kinjeng? Oh kinjeng pangan. Kebuacut sing model-model ngono iku. Ono apa yo? Walang. Oh enak walang pangan. Astagfirullahaladzim. Derajat Anda akan diturunkan. Sembarang apa akhirnya? Dadi kucing. Doyan niku mau. Wak tikus dipangan. Opo dipangan. Kalau sudah diturunkan kedudukannya oleh Allah jadi kucing, berarti berkurang strata sosial Anda, berkurang rezeki Anda, berkurang kehormatan Anda, berkurang juga segala sesuatu yang baik-baik di sekeliling Anda. Kok gelem iwak pindang cukup, jadi dikai ono daging, nah iwak pindang daging dipangan, iwak pindang yo dipangan. Oh berarti kucing iki duduk macan. Kan gitu. Oh kucing iki. Ono macan. Cok sirkus mangan iwak pindang ngono. Ka ono sing kae mangan iku dipangan dhewe akhire macan iku mau. Berwibawa. Martabatnya tinggi. Dikai iwak pindang gelem palsu kucing iki. Mangan iwak pindang. Ono iwak pindang. Ketok ono cecek lewat. Pangan pisan. Oh, duduk kucing iki tikus iki berarti. Ono roti pangan. Gitu. Ono iwak pindang, ada ikan seger. Kita ono roti pangan. Kita ono jagung pangan. Ha duduk kucing tikus iki berarti ya. Berarti harga diri Anda akan diturunkan lagi oleh Allah. Diturunkan lagi harga diri Anda. Martabat Anda akan diturunkan lagi oleh Allah. Kedudukan Anda akan diturunkan lagi oleh Allah. Dan rezeki Anda akan dipersempit lagi oleh Allah. Sudah tidak bisa lagi makan daging segar karena Anda sudah turunkan grade Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dono mana sampean? Ono barang gak enak. Ono kotoran, dipangan pisan. Oh ya kecoa iki berarti. Ketok barang haram pangan. Barang gak enak pangan. Mendem. Ono ngombe. Ketok towak diombe. Ketok apa mana iku? Apa stoke mana iku? Sing pengalaman prak-prak gak ero deh. Stoke lho apa jenenge? Iya, lho arak yo mau ngerti. Ketok arak mau diombe pisan. Berarti apa? Kelasnya apa? Kecoa. Sampai akhirnya dadi kecoa. Wis kecoa mlebu jero wong diusir. Diusir akhirnya apa? Deloken yo majelis pinggir jalan. Majelis tawakiyah. Pinggir jalan. Gak diregani wong sampean, Pak. Karena apa? Tidak menjaga segala sesuatu yang masuk ke dalam perut. Semakin kita bisa menjaga segala sesuatu dari hal-hal yang Allah haramkan masuk ke dalam perut, maka kita akan terhormat. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita akan dilimpahkan. Makanya kita jadi wong sing warok. Ojo ngragas. Hati-hati. Sampai para aulia itu, para aulia orang-orang sholihin, beliau itu tidak pernah mau kalau jalan kaki, Sadatina sufi ya, orang-orang sufi itu. Kalau jalan tidak pernah mau mepet. Kalau siang-siang nggak pernah mepet ngiyup. Nggak pernah ngiyup. Terus di pinggir jalan. Tanyai kok enggak, kan ada jalan yang ini, jalan yang teduh. Cari tempat yang teduh, jangan kena panas. Enggak. Kenapa? Saya khawatir berteduh di tempat bangunan yang rezekinya dari sesuatu yang haram. Yang sampean. Ngiyup iki lho gak gelem, wedi ngiyup. Kok aja-aja bangunane iki sing tak ge ngiyup.
Wonge kerjane gak cara sing halal, haram atau syubhat. Berarti saya berteduh di tempat yang syubhat. Nek sampean kira-kira ya apa? Belas iku ya. Ape syubhat, ape apa wis sikat ae. Warok. Dan kita juga kehilangan masalah itsar. Apa iku itsar? Mendahulukan saudara kita dari orang lain. Ketok ono kopi majelis, misalnya majelis Ridwan ono kopi disediakan oleh panitia hanya 2.000, yang teko wong 3.000. Dinteni gitu. Sampeyan gak njaluk wis ben dulurku sing liyane. Modele awal ngono kabeh ya. 11 orang andel iku sing liya. Ya royokan iku. Itsar. Hanya disediakan 1.500 sampai 2.000 gelas. Mampunya cuma segitu. Sing teko wong 3.000, wong 4.000. Panjenengan gak ngombe ya wis, sementing saya dapat pahala memberikan kesempatan saudara saya untuk minum kopi. Oh, no. Itsar. Dan juga tidak ghosab. Apa itu ghosab? Gawe sandal sing duduk wae. Iku ghosab. Nyolong sementara. Sandale sapa ya? Ya tak gawe wudu. Ghosab. Akhirnya wudunya dengan sandal yang ghosab. Wudunya enggak pas. Makanya orang kalau wudu yang pertama, wudu itu bayang non, wudu ngambil air, ngusap wajah. Ya Allah, jangan sampai wajah saya tuh hitam ya Allah. Putihkan wajah saya ketika nanti di akhirat ya Allah. Diusap-usap, mengusap tangannya gitu. Ya Allah, jangan sampai menerima kitab ini dari tangan kiri. Semoga tangan kanan itu dibasuh-basuh, diresiki tangannya. Bayang non di akhirat, mengusap kepala. Bayang ya Allah, mudah-mudahan kepala saya nanti ini selamat di padang mahsyar, diusap-usap. Kakinya gitu, ngusap kaki. Ya Allah, mudah-mudahan kaki saya ini diberi kemantapan oleh Allah ketika melintas Shiratal Mustaqim. Karena orang kalau wudu, umat Islam kalau wudu, Allah sediakan gubah di kepalanya warnanya hijau seperti gubahnya Rasulullah. Semuanya tanpa terkecuali. Siapapun yang wudu, dengan dia istihdar, dia benar-benar dia khusyuk, seperti ada gubah di kepalanya. Kono gubah di kepalanya itu kayak ada gubah, kehormatan, mahkota yang telah Allah sediakan. Sembari Allah rontokkan dosa-dosanya dari wajahnya, dari tangannya sambil wudu. Kalau sudah wudunya khusyuk, sholatnya pasti khusyuk. Wudu habis cerita, iya mau mana mau khusyuk? Sholatnya mau khusyuk tidak mungkin. Lo wudu habis cerita, ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol. Main cangkem-cangkem semua modelnya ini kudu dijahit kabeh. Lho wudu lho sempat-sempatnya ngobrol, kok kurang jam ae. Metu ngene masjid ngobrol, tok ngene latar ya. Ngobrol warung kopi ngobrol, kapan mandeke lambe iki. Wudu iki lho, aja sampai kita ngobrol di diajak ngomong mbek wong. Begitu. Terus penting juga kita menjaga lisan. Saat apa? Saat khutbah Jumat. Iku ge njaga pisan. Makanya kan ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu meneng lambe mudrun. Ansitu wasma'u rungokno. Wong nek Jumatan Bilalnya kan sudah gitu. Ansitu wasma'u. Baca-baca. Gak sah salatmu, pahalamu itu gak sah. Batal pahala Jumatnya. Ada ulama yang mengatakan sampai batal, tidak sah sholat Jumatnya. Ada kol ulama yang sadid itu ada yang kayak gitu. Tapi muktamad pahala Anda batal. Jumatan ini barokai dino Anda batalkan dengan apa? Jangan ngomong batal pahala Anda. Makanya sudah mulai khotib naik ansitu wasma'u. Wis muni khotib dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diem. Lek ono nuturi cah cilik-cilik biasa, anak kecil samping kita rame, ojo wong tuane sing luwih banter, hus, iki luwih banter to karek cilike, ngomong ae, ngono Jumatan yo batal. Makanya sing paling soro iki, sing paling soro takmir masjid, maju apa pahalane takmir gak ngerti aku. Diisi sofnya yang kosong, wallahu a'lam, mungkin Allah berikan keringanan kepada mereka, wallahu a'lam. Tapi sir dari Allah Subhanahu wa taala enggak tahu. Memang tujuan takmir menertibkan masjid supaya masjid ini rapi, jamaah sholat dengan nyaman. Tujuan takmir seperti itu. Agar orang yang beraktivitas dalam masjid ini
baik dia melaksanakan pengajian, melaksanakan sholat dia nyaman. Nek gak ono takmire, ya apa masjid misalnya gak ono takmire, ya apa kira-kira? Terus beldukan kabeh iki. Berdebu semua. Ya apa masjid iki lampune iso murup? Ya karena ada takmir yang mengelola keuangan masjid. Iso adem menawi pasanginnya karena ada takmir. Nah, begitu mengelola. Jadi wallahu a'lam, takmirnya udah maju isi sopnya yang kosong. Wallahu a'lam. Itu mbah batal buka gak ngerti. Cuman saya yakin Allah berikan kekhususan kepada mereka. Insyaallah pahala mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya akan memberikan fawaid. Segenap takmir masjid tidak usah menggeser posisi kiblat masjid sampai safku miring-miring. Dengan kalian dibohongi. Ini sekarang terjadi gerakan tanah, kiblatnya tuh bergeser. Coba kalian lihat, kita ini sudah dibangun masjid, ya. Saya praktekkan, ya. Jadi posisi kiblat itu hendaknya ini maksimal. Kalau sampai kaki ini ngangkat, nah ini berarti sudah tidak sah. Ya, jadi kalau misalnya gerakannya masih kiblatnya masih ke sini, nah ke sini, ini masih bisa soft menghadap kiblat. Tapi kalau sudah lagi nih, berarti sudah ngangkat ini kakinya. Empet ngene. Ya, jadi kalau sudah kondisi seperti ini masih dimampu. Karena apa? Apalagi jarak kita antara Tuban, Surabaya sama Mekah bergeser 1 inci aja, bergeser 1 mili aja, itu sudah berapa ratus kilo menyimpangnya karena jarak porosnya jauh. Jadi lek sampean menggok saiki itu hilang, sudah enggak menghadap Ka'bah sudah. Jadi kalau sampai masjidnya itu softnya dipindah-pindah, softnya masjid itu sampai dipindah-pindah, diiringno sampai masjid sudah jadi, sudah bangunan sudah berdiri, softnya diiring-iringno. Ini balun iki tak mirip berarti. Bukan seorang fakih dia. Makanya ada di ma'fu di dalam hukum syariat itu, makanya belajar fikih biar paham. Allahu a'lam. Ini waktu sudah selesai, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna syekhana